Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita merenung sejenak, menutup mata, dan membayangkan seperti apa rasanya ketika napas terakhir kita terhembus? Dunia yang selama ini kita genggam erat akan hilang seketika. Rumah, kendaraan, jabatan, dan seluruh harta tak akan menemani. Hanya kain kafan putih dan tanah yang basah menjadi tempat peristirahatan. Namun, disitulah awal perjalanan yang jauh lebih panjang, alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras. Sesungguhnya kubur adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Jika tidak, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, baru saja jasad dimasukkan ke dalam liang lahat, pintu kubur menutup, suara langkah kaki para pengantar makin menjauh. Disitulah pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dimulai. Men Robbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Men Nabiuka? Siapa nabimu? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar beriman dan mengamalkan ajaran Islam dalam hidupnya. Bagi yang lalai, kubur bukanlah tempat istirahat, tetapi awal dari siksaan yang tak terbayangkan. Dalam banyak riwayat disebutkan, kubur bisa menjadi taman surga bagi orang beriman, atau menjadi jurang neraka bagi orang yang penuh dosa. Rasulullah pernah melewati dua kubur dan bersabda, keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena perkara besar, menurut anggapan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan betapa siksa kubur bisa menimpa karena dosa yang kita anggap sepele. Di dunia, kita sering terbuai dengan kenikmatan sementara. Kita mengejar kekayaan, ketenaran, dan kesenangan tanpa memikirkan bahwa setiap detik yang kita habiskan akan dimintai pertanggungjawaban. Alam kubur menjadi ruang tunggu yang nyata sebelum kiamat tiba. Jika selamat di sana, perjalanan ke akhirat akan lapang. Jika tidak, penderitaan itu akan berlanjut hingga hari kebangkitan. Saudaraku, bukankah hati kita bergetar ketika membayangkan kegelapan liang lahat, tanah yang dingin, dan kesendirian tanpa sahabat? Tidak ada yang bisa menolong kecuali amal syalih, solat, sedekah, doa anak yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Dunia yang kita kejar akan sirna, sementara amal baik menjadi cahaya penerang kubur. Dalam video ini kita akan mengupas 5 sebab utama siksa kubur yang paling mengerikan, agar kita bisa menyiapkan diri, bertaubat sebelum terlambat, dan memperbaiki amal sejak sekarang. Dengarkan baik-baik, karena setiap sebab yang disebutkan Rasulullah adalah peringatan agar kita kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput. Solat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar ritual, tetapi penghubung langsung antara hamba dan Robnya. Namun, berapa banyak dari kita yang masih menunda-nunda solat? Berapa banyak yang menganggap enteng, bahkan meninggalkan solat dengan sengaja? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya maka ia kafir. Hadis riwayat Ahmad. Hadits ini bukan ancaman biasa. Solat adalah syiar iman. Ketika seseorang meremehkan solat, ia seperti memutus tali penghubung dengan Allah. Orang seperti ini, kata para ulama, akan mendapatkan azab kubur yang amat pedih. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya hancur, kegelapan menyesakkan dada, dan tak ada cahaya amal untuk menolongnya. Sahabatku, bayangkan ketika adzan berkumandang, Allah memanggil kita untuk berdialog langsung 5 kali sehari. Tapi kita malah sibuk dengan urusan dunia. Kita menonton video, scroll media sosial, atau menyelesaikan pekerjaan, seolah-olah kesempatan solat bisa ditunda. Padahal, ajal tidak menunggu. Dalam riwayat disebutkan, orang yang lalai dari solat akan dibangkitkan bersama Karun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh yang dikenal durhaka. Naudzubillah, apakah kita rela mendapat teman seperti itu di akhirat?
Apakah pantas kenikmatan dunia beberapa menit menggantikan kebahagiaan abadi? Menjaga solat bukan hanya soal menunaikan, tetapi juga memperhatikan waktunya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 34-35. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah yang akan dimuliakan di dalam surga. Maka mulai sekarang, jadikan solat sebagai prioritas, bukan sisa waktu. Wudhu dengan penuh khusyuk, berdiri dengan hati tunduk, dan rasakan nikmatnya bermunajat. Ketika kita memelihara solat, kubur akan menjadi taman yang penuh cahaya. Sebaliknya, ketika kita menyepelekan, kubur akan menjadi tempat yang sempit dan menakutkan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadikan solat sebagai kebutuhan, bukan beban? Jika belum, inilah saatnya kembali sebelum pintu tobat tertutup. Sahabat beriman, dosa lisan seringkali tampak ringan, tetapi dampaknya luar biasa besar. Ghibah, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sering dianggap hanya bumbu obrolan. Fitnah, menyebarkan berita palsu atau adu domba, sering disamarkan sebagai sekadar cerita. Padahal, dua dosa ini termasuk penyebab utama siksa kubur yang sangat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kubur, lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena perkara besar, menurut anggapan mereka. Salah satunya karena tidak menjaga diri dari kencing, dan yang lain karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan kalimatnya, menurut anggapan mereka. Artinya, dosa ghibah dan fitnah terasa sepele bagi pelakunya, padahal di sisi Allah, ia adalah dosa besar. Lidah bisa menjadi pedang yang lebih tajam daripada senjata. Satu kalimat buruk bisa merusak nama baik, memecah persaudaraan, bahkan menghancurkan rumah tangga seseorang. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya rajin ibadah, tetapi lisan tak terkendali. Saat ia wafat, amal-amalnya akan ditransfer kepada orang yang digunjingnya. Jika amalnya habis, dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepadanya. Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Namun ia datang juga dengan mencaci maki orang lain, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka pahala kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya, dan jika pahala kebaikannya habis sebelum lunas, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya dipikulkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Naudzubillah. Betapa banyak orang kehilangan pahala hanya karena tak bisa menahan lisan. Di zaman media sosial, ghibah dan fitnah bahkan lebih cepat menyebar. Komentar pedas, status provokatif, gosip selebriti, atau menyebar potongan video tanpa tabayun. Setiap share tanpa klarifikasi bisa menjadi sebab siksa kubur. Bayangkan, di alam kubur, mereka yang suka ghibah disiksa dengan daging tubuhnya sendiri. Sebagian riwayat menyebutkan mereka digaruk wajahnya dengan kuku tembaga, atau mulutnya dibakar karena lisan yang tak dijaga. Semua ini peringatan agar kita menahan kata, menjaga jemari dari mengetik yang sia-sia. Cara bertaubat dari ghibah dan fitnah bukan hanya istighfar, tapi juga meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Jika itu tak mungkin, ulama menyarankan mendoakan kebaikan untuknya, memuji kebaikannya di tempat yang dulu kita menjelekannya. Saudara muslimku, sebelum kita menyebarkan kabar, tanyakan 3 hal. Apakah ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah baik jika diucapkan? Jika tidak, diamlah. Diam lebih selamat daripada berbicara yang menyakiti. Ingat, satu kalimat bisa menyalakan api siksa kubur. Dosa ini terdengar remeh, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras. Dalam hadits yang sama ketika beliau melewati 2 kubur, beliau menyebut,
Salah satunya disiksa karena tidak menjaga diri dari kencing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa urusan kecil seperti air kencing bisa menyebabkan siksa kubur? Karena bersuci adalah syarat sah solat. Tanpa kesucian, solat tidak diterima, dan solat adalah tiang agama. Orang yang lalai menjaga kebersihan berarti meremehkan perintah Allah. Banyak orang terburu-buru ketika buang air, tidak memeriksa pakaian, atau malas membersihkan najis yang menempel. Ada yang berpikir, cuma setetes, tak apa-apa. Padahal satu tetes najis bisa menggugurkan solat. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan pentingnya istibra, membersihkan sisa air kencing hingga benar-benar suci. Bayangkan seorang muslim yang rajin solat, tapi pakaiannya terkena najis yang tidak dibersihkan. Solatnya tertolak, pahalanya hilang, dan di alam kubur ia disiksa karena kecerobohan yang dianggap sepele. Rasulullah bahkan mencontohkan agar umatnya berhati-hati, memercikan air ke pakaian agar tidak ragu, dan menunggu beberapa saat setelah buang air agar sisa kencing benar-benar keluar. Kesucian bukan hanya soal ibadah, tetapi juga kebiasaan hidup. Islam mengajarkan kebersihan lahir batin, memotong kuku, mencukur rambut, membersihkan mulut, hingga menjaga kebersihan tempat tinggal. Allah Maha Suci dan mencintai kesucian. Nabi bersabda, kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di zaman modern, najis tidak hanya soal kencing. Kita sering lalai menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, atau membiarkan rumah najis dengan kotoran hewan. Semua ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kesucian yang Allah cintai. Di alam kubur, orang yang tidak menjaga kesucian akan merasakan azab yang pedih. Ada riwayat bahwa kuburnya penuh kotoran dan bau busuk, karena selama hidup ia tak peduli pada kebersihan. Azab ini bukan hanya fisik, tetapi juga rasa malu di hadapan Allah. Sahabat, jangan remehkan hal kecil. Luangkan waktu untuk memastikan pakaian bersih sebelum sholat. Ajarkan anak-anak wudhu dengan benar. Jaga kebersihan kamar mandi, karena itu tempat setan suka tinggal. Ingat, satu tetes najis bisa menjadi sebab sempitnya kubur. Jika kita ingin kubur yang wangi dan bercahaya, mulailah dari kebiasaan bersuci. Pastikan wudhu sempurna, pakaian bersih, dan hati suci. Bersuci bukan sekadar ritual, tapi tanda bahwa kita menghargai Allah yang Maha Suci. Sahabat beriman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, betapa banyak manusia tergoda dengan kemudahan dan keuntungan cepat, hingga menutup mata terhadap peringatan Allah. Riba bukan sekadar bunga bank, tapi semua bentuk transaksi yang mengandung penindasan dan keuntungan yang tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan kata-kata yang sangat keras. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bayangkan, orang yang hidup dari riba akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan terhuyung-huyung seperti orang gila. Dalam riwayat lain disebutkan, di alam kubur mereka disiksa karena harta haram yang mengalir dalam darah dan daging mereka. Harta riba yang tampak manis di dunia akan menjadi racun yang menyiksa di kubur. Mengapa riba begitu berbahaya? Karena ia menumbuhkan keserakahan, menindas orang lemah, dan merusak tatanan ekonomi yang adil. Seseorang mungkin berpikir, ini hanya sedikit bunga, atau semua orang melakukannya. Namun, dosa riba tetap besar meski hanya sebesar satu tetes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham riba yang dimakan seseorang, sementara ia mengetahuinya, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya riba, segala bentuk harta haram pun menjadi sebab siksa kubur. Hasil korupsi, suap, menipu dalam jual beli, atau mengambil hak orang lain. Harta seperti itu mungkin tampak memberi kemewahan, tapi sejatinya adalah bara api yang akan membakar pemiliknya. Dalam hadits disebutkan,
Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Mari kita jujur, betapa mudahnya tergoda. Kita ingin cepat kaya, merasa butuh pinjaman berbunga, atau berbisnis tanpa memeriksa halal haramnya. Tapi ingat, harta yang kita makan akan menjadi darah dan daging, lalu dibawa ke kubur. Di sana, tidak ada harta yang menolong. Bahkan, Rasulullah mengingatkan bahwa doa orang yang makan dari harta haram tertolak, amalnya tidak diterima. Sahabat, inilah saatnya muhasabah. Jika selama ini kita terjerat riba, segeralah bertaubat. Bayar hutang sesuai kesepakatan tanpa menambah bunga, tinggalkan transaksi haram, bersihkan harta dengan sedekah dan zakat. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang sungguh-sungguh kembali. Bayangkan jika kita wafat membawa harta haram. Di kubur, harta itu berubah menjadi ular yang menggigit, menjadi api yang membakar, dan menjadi beban yang menekan dada. Naudzubillah. Lebih baik hidup sederhana dengan harta halal daripada kaya raya tapi membawa siksa kubur. Allah menjanjikan keberkahan bagi harta halal, meski sedikit. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bersihkan harta, jauhi riba, dan yakinlah rezeki halal mendatangkan ketenangan di dunia dan cahaya di alam kubur. Sebab kelima yang paling menakutkan, sahabat beriman, adalah durhaka kepada orang tua. Dalam banyak ayat dan hadits, Allah menempatkan perintah berbakti kepada orang tua sejajar dengan perintah menyembahnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, jika orang tua ridho, Allah pun ridho. Jika mereka murka, Allah murka. Maka, durhaka bukan sekadar membentak atau melukai fisik, tetapi juga menyepelekan, mengabaikan, dan tidak memenuhi hak mereka. Bayangkan seorang anak yang membiarkan orang tuanya menangis karena kecewa. Mungkin ia sibuk mengejar karir, membiarkan ayah ibunya kesepian, atau menganggap nasihat mereka kuno. Semua itu termasuk durhaka. Dalam hadits, Nabi menyebut durhaka kepada orang tua sebagai dosa besar setelah syirik. Di alam kubur, anak yang durhaka akan merasakan azab berat. Ada riwayat yang menyebut bahwa kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling bertaut, wajahnya dipalingkan dari cahaya, dan ia ditemani kegelapan pekat. Naudzubillah. Mari kita renungkan, berapa kali kita menunda panggilan orang tua karena sibuk dengan ponsel? Berapa kali kita merasa jengkel ketika mereka mengulang cerita lama? Padahal setiap napas mereka adalah doa yang menjaga kita. Ingatlah, doa orang tua ibarat tirai perlindungan. Saat mereka ridho, pintu rezeki terbuka, musibah dijauhkan. Saat mereka kecewa, pintu keberkahan tertutup. Berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah wafat. Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat mereka, dan melunasi janji-janji mereka. Ini bentuk bakti yang terus mengalir. Sahabat, jika selama ini kita pernah meninggikan suara, melawan, atau mengabaikan kebutuhan mereka, segeralah minta maaf. Cium tangan mereka, ucapkan terima kasih, berikan yang terbaik selama mereka masih ada. Jangan tunggu hingga mereka tiada, karena penyesalan tak akan mengubah keadaan. Bagi yang orang tuanya sudah wafat, doakan mereka setiap sholat, sedekahkan amal atas nama mereka, dan jaga nama baik keluarga. Ingat, kubur kita sendiri suatu hari akan menanti. Apa yang kita tanam kepada orang tua, akan dipanen oleh anak-anak kita. Saudara muslimku, kini kita telah memahami 5 sebab siksa kubur yang paling mengerikan. Tidak menjaga sholat, ghibah dan fitnah, tidak bersuci dari najis,
memakan riba dan harta haram, durhaka kepada orang tua. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa ini. Mari kita jaga sholat, lisan, kebersihan, harta, dan berbakti kepada orang tua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke sahabat lain, dan subscribe agar kita sama-sama terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.